Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini Jumat kita bisa berjumpa kembali secara daring setelah pekan lalu atau hari Senin ya, karena tanggal merah. Kita tidak bisa memaksakannya. Seperti yang sudah dimaklumi, hari ini saya akan menjelaskan tentang teori konflik sosial menurut Karl Marx dan bagaimana resolusinya. Marilah kita mulai perkuliahan daring kita pada hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman semua sehat ya. Amin. Kawan-kawan, sebelum saya menjelaskan yang dimaksud tadi, kira-kira dari 4 poin itu teman-teman kan diminta untuk meringkas tentang latar belakang personal dan sosial Karl Marx, kemudian filsafat, latar belakang filsafat Karl Marx, kemudian apa lagi? Yang ketiga? Resolusi, Pak. Resolusi ya terakhir dong, ya. Yang ketiga, hakikat konflik ya, atau teori konfliknya ya. Betul? Nah, setelah kalian meringkas dengan penuh kesadaran atau terpaksa, it's up to you. Kalau disimpulkan, apa sih konflik itu menurut Karl Marx? Firisa? Konflik sosial menurut Karl Marx apa, Firisa? Halo? Iya, Pak. Konflik sosial menurut Karl Marx apa tuh? Jadi mengenai resolusi konflik menurut Karl Marx itu kenyataannya itu dilakukan dengan cara represif dan juga bukan. Konflik sosial menurut dia itu apa tuh? Kenapa konflik terjadi? Ya karena itu Pak, perubahan sosialnya Pak yang muncul dan juga bertentangan dengan hambatannya Pak. Oke, perubahan sosial. Farah? Apa konflik sosial menurut Karl Marx? Gak ada ide? Pak, karena ada perbedaan ini karena itu mengenai ini Pak, kaum buruh sama pekerja itu berbeda. Jadi kaum buruh itu merasa terpinggirkan gitu. Oke. Basil? Berapa NIMU Basil? 31, Pak. Ya, apa dia? Ada perbedaan kelas, Pak. Perbedaan kelas. Ya. Puji Lestari. Apa konflik sosial menurut Karl Marx? Pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk merebut aset-aset bernilai. Oke. Sinta, berapa NIMU Sinta? 17, Pak. Apa konflik sosial menurut Karl Marx? Ada ide? Sudah meringkas itu. Pria. Ini Pak, adanya ketertindasan, Pak. Kepentingan? Ya, Pak. Ada kepentingan apa? Adanya ketertindasan, Pak. Ketertindasan. Ya, Pak, ketertindasan. Ngarang. Ananda bagus. Ngarang yang bagus. Ananda bagus. NIMU berapa? 0039, Pak. 39. Berapa? 39. Oh, enggak ada. Oh, saya kelas saya yang apa? Oke, boleh. Enggak apa-apa. 039 Ananda bagus. Kelas yang siang ya. Apa? Konflik sosial. Apa di Karl Marx itu adanya teori konflik sosial karena ada teori kelas sama alienasi, Pak. Teori kelas sama alienasi. Iya. Far? Ada ide, Jafar? Ya, Pak. Ya, apa? Pertentangan antara kaum borjuis sama itu, Pak, yang apa? Yang buruh. Pertentangan intinya. Oke.
mendekat ya. Ya. Anggita, ada ide? Adanya ketimpangan antara orang yang menguasai dan dikuasai, Pak. Oke, menguasai dan dikuasai ya. Bagus, mendekat ya. Anissa? Adanya perbedaan kelas antara masyarakat borjuis dan proletar tentang tentang sistem perekonomian gitu, Pak. Gitu ya. Ya. Terus Farid, bagus ya. Udah mendekat. Konflik yang menyebabkan cara produksi barang yang melibatkan dua kelompok yaitu kapitalis dan buruh, Pak. Kapitalis dan buruh ya. Istilahnya bukan kapitalis ya. Ahmad, FR itu Ahmad apa? Fajrul? Ya. Bukan, Pak. Ahmad apa? Ahmad Fadlur Rahman. Apa? Ahmad apa? Nah, udah di name, Pak. Fadlur Rahman. Lah name-nya aneh-aneh. Farid. Name-nya berapa? Ini 36 ya. Sip. Apa menurut dia teori konflik sosialnya? Konflik sosial itu adalah nggak ada itu. Ajar kan? Muhatib. Arif? Iya, Pak. Nemu berapa? Ya, Arif. Apa konflik sosial menurut Karl Marx? Kenapa konflik terjadi? Dalam sosiologi konflik? Gak ada ide? Adanya perbedaan di hubungan sosial. Adanya perbedaan di hubungan sosial gitu. Oke, bagus. Lumayan lah, bukan bagus. Baik, teman-teman semua sudah kelihatan itunya? Share screen-nya? Udah, Pak. Udah ya. Oke, baik. Terima kasih atas resumnya dan setorannya. Jadi kalau kita baca buku sosiologi konflik, tentu karena pendekatannya sosiologi kan, konflik itu menurut Karl Marx adalah apa bahasa Inggrisnya? Kalau bahasa Indonesianya kan ini toh. Bisa dilihat? Oke, pertentangan kelas atau perjuangan kelas, ada pertentangan kelas. Ini hakikat konfliknya. Oke, so konflik sosial menurut dia itu, karena itu akan kita lihat nanti resolusinya kalau kita baca dengan perspektif resolusi konflik itu kebaca. Oke, itu ya. Siapa tadi yang menjawab ini? Perbedaan kelas, tapi ya bukan hanya perbedaan, tetapi pertentangan. Itu ya, kawan-kawan semua. Di buku-buku Nofri Susan, di buku-buku yang sosiologi itu, sosiologi konflik ya, begitu. Betul nggak yang kalian baca? Mirip? Ini dia poinnya. Apa pertentangan kelas itu bahasa Inggrisnya? Apa? Oke, apa basicnya? Oke, nah ini yang akan menjelaskan latar belakang sosialnya dan latar belakang filsafat dia. Tapi sebagai person, dia seorang apa dia? Latar belakang personalnya, sehingga bukan seperti Anda tadi revolusi apa itu. Bukan itu yang dia bayangkan dengan resolusinya itu. Kalau secara personal dia dikatakan sebagai seorang, ini dia, humanis. Betul? Itu ya? Oke. Apa begitu ringkasan Anda? Nah, mengapa teori dia memiliki teori seperti itu? Tentu dilatar belakangi dua hal yang Anda jelaskan tadi, yaitu struktur
sosial yang ekstrim. Yang kedua, filsafat dialektika material. Ini dia. Jadi ini dia dialektika material. Maka konflik itu pertentangan kelas, pertentangan materi, pertentangan antara dua kelompok yang memiliki materi dan tidak memiliki materi. Yang the have and the have not ya bahasa sekarang, yang bahasa bakunya antara bourgeois dengan proletariat. Itu dia. Betul? Ini latar belakang sosialnya. Ini latar belakang filsafatnya. Nah, sosial ekstrim antara mana? Tadi yang seperti disebutkan, antara between, antara majikan dengan buruh. Jadi struktur sosialnya digambarkan se-ekstrim itu, secara bipolar, secara hitam putih dalam bayangan dia yang di latar belakang ini kan, latar belakang ini. Latar belakang sosialnya begini, termasuk juga latar belakang sosial dia. Kenapa juga teorinya pertentangan seperti itu? Karena dia melihat pada waktu itu revolusi Prancis, latar belakang sosial juga ya, dan revolusi industri pertama, revolusi industri pertama di Eropa. Kalau sekarang kan revolusi industri keempat toh, digitalizing. Kalau revolusi industri ketiga apa teman-teman? Kalau revolusi Prancis ini liberalisme atau politik liberal. Liberalisme politik. Ini dia. Inilah teman-teman latar belakang sosialnya. Yang revolusi industri pertama kan dulu kalau tidak salah apa? Cetak ya Ustaz ya. Cetak. Yang kedua mesin, yang ketiga computerized, yang keempat sekarang digitalizing. Nanti yang kelima apa? Oke, itu dia. Nah, revolusi industri pertama Eropa itu menciptakan extreme social structure antara majikan dengan buruh. Ini yang dia lihat, sehingga nanti akan mempengaruhi bagaimana dia mengajukan resolusinya. Resolusi artinya kan bagaimana konflik itu berakhir kan kawan-kawan semua. Siapa majikan? Pemilik modal. Siapa buruh? Pemilik tenaga. Siapa majikan? Kaum bourgeois. Siapa buruh? Kaum proletariat. Nah, ini struktur sosial yang ekstrimnya kayak begini. Bagaimana struktur sosial ini terjadi? Karena majikan, karena pemilik modal mengeksploitasi, kalau bisa dibayar semurah-murahnya dengan hasil yang sebanyak-banyaknya. Dikatakan siapa tadi? Kalau bisa memiliki dan menguasai. Kaum perempuan nanti bikin perjanjian dulu sebelum menikah dengan suaminya. Jangan paket sebelum akad nikah itu kamu angkat tangan dulu. Sebentar bang, jangan akad nikah dulu bilang. Saya tidak mau pakai teorinya Karl Marx bilang. Abang boleh memiliki saya tetapi tidak boleh menguasai.
Nah, gitu dia. Kalau Karl Marx itu memiliki dan menguasai. Nah, nanti ada teori konflik memiliki tidak menguasai. Nanti ada di Dahrendorf apa di Lebescoser. Itu ya. Ini garis besarnya. Oke. Sampai sini ada respon? Atau dilanjut dulu? Karena ini Zoom-nya free ya, hanya 40 menit. Mengeksploit. Nah, karena mengeksploit ini, majikan ini apa ya? Yang buruh ini ya dimiskinkan supaya memiliki ketergantungan terhadap si majikan, supaya takluk, supaya dikuasai, supaya ketergantungan gitu. Sedangkan majikan memiliki akumulasi modal, semakin kaya, kata Bang Haji, yang kaya gimana lagunya? Semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, gitu. Oke, ini yang majikan mengeksploitasi buruh, terjadilah seperti ini sehingga yaitu tadi siapa tadi disebutkan siapa? Menyebabkan over value product. Oke, over value product. Produk hasilnya sangat banyak, tetapi tetap struktur sosialnya seperti itu. Yang buruh tetap miskin, kalau bisa dimiskinkan, supaya bisa ditekan, supaya bisa dikendalikan, supaya tergantung, supaya takut sama pemilik modal. Nah, ini dia ya. Inilah dia. Struktur sosialnya. Nah, sebetulnya harusnya menjelaskan ini dulu. Filsafat dialektikanya apa dia? Filsafat dialektika material yang dipengaruhi oleh, nanti sebelum ke resolusi ya, oleh filsafatnya Hegel ya, dan Verbah. Verbah itu materialismenya. Kalau Hegel dialektikanya, filsafat dialektikanya. Oke. Nah, dari sini filsafat dialektika itu berpandangan mengajarkan bahwa sejarah itu adalah apa teman-teman? Jadi kesan kemarin? Sejarah itu adalah perubahan material. Materi, sangat materialistik kan? Jadi berarti atau tidaknya hidup seseorang dalam filsafat dialektika material ini adalah tergantung perubahan material ini. Anda semakin kaya apa tidak? Kita semakin kaya apa tidak? Kan gitu nanti sewaktu pandangan beragamanya Karl Marx kan ngapain beragama wong kamu tetap miskin katanya kan gitu kan. Makna hidup itu terjadi ketika kita atau seseorang materinya berubah. Semakin kaya. Itu dia. Oke. Nah, pandangan seperti itu mengajarkan bahwa kehidupan manusia itu pada dasarnya ribut apa tidak ribut itu hanya perjuangan, pertentangan masalah kebutuhan dasar. Kalau semua di Indonesia ini kaya, ada konflik nggak teman-teman? Ada nggak konflik-konflik politik, konflik ekonomi, ada nggak? Enggak kan? Karena sudah ada yang tidak ada yang diperjuangkan lagi menurut teori ini. Karena semua sudah memiliki sesuatu. Oke? Nah, semua ini filsafat dialektika material, kemudian bahwa sejarah adalah perjuangan kebutuhan dasar, pokok, itu bermuara pada terciptanya bahwa ini dia, bahwa kekuasaan itu adalah karena memiliki modal atau kapital.
Kapitalisme kan? Kapitalisme. Jadi kalau Anda ingin kuasai negara ini, menurut filsafat ini, kayalah Anda. Anda bisa bayar siapapun, Anda bisa bayar eksekutif, Anda bisa bayar legislatif, Anda bisa bayar yudikatif, kan? Pesan undang-undang apa? Bisa ya? Kami pernah teman-teman di kampus ini ada setahun di mana kegiatan-kegiatan kampus itu harus dilaksanakan di hotel. Pernah. Tahun 2014. Jadi kalau di dalam kampus nggak boleh, padahal kita sudah punya gedung secanggih ini kan. Nah, kalau nggak main mata antara pembuat aturan kan nggak bisa itu, nggak mungkin terjadi kan. Masa kami yang punya gedung UIN semegah ini, tahun itu baru gedungnya, mengadakan acara-acara di gedung wanita Tama ini, Pirisa bagian barat tahu ya. Mana lebih bagus? Kita. Jadi kita bayar ke hotel. Di gedung di Hotel Galuh, di Klaten, di Prambanan, semua kegiatan di luar. Kan kata orang Jogja gendeng gitu kan. Kalau nggak ada yang main mata aturan itu kan nggak itu bisa itu kan. 2 tahun itu, setelah itu nggak lagi. Coba kita sebagus ini gedung kita itu masih baru-barunya, kegiatan tidak bisa dibayarkan, tidak bisa dicairkan kecuali di luar kampus. Lompat pagar ke situ. Mas, listriknya mati-mati, canggihan kita dengan situ. Tapi bayar mahal. Oke, karena saya pelaku ya, melaksanakan banyak kegiatan di situ, karena harus di situ. Nah, so pesan Karl Marx, kekuasaan itu ada di Anda memiliki modal apa tidak? Kita memiliki kapital apa tidak? Jangan harap mau menguasai dunia kalau tidak menguasai modal. Jangan-jangan itu ya filsafat hidupnya orang Israel ya. Semua dikuasai kan negara-negara ini karena penguasanya kuasa modal ini. Nah, inilah yang create yang menyebabkan terjadinya pertentangan kelas. Dan pertentangan kelas ditentukan oleh ini. Determined by. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada? So, terakhir, kawan-kawan semua. Ada yang ditanyakan? Sekali lagi, dan ini akan berkaitan dengan resolusi untuk ini itu gimana toh? Resolusi konflik, resolusi untuk pertentangan kelas ini menurut Karl Marx harus bagaimana toh? Resolusi ini harus macam mana toh? Terjawab dari ini juga dari dia sebagai seorang humanis. Jadi jangan dibayangkan Karl Marx itu beda ya dengan penerapannya sewaktu menjadi ideologi di negara-negara Eropa Timur, di negara-negara komunis. Memang tadi ada yang mengatakan represif. Sebetulnya bukan itu yang diinginkan oleh Karl Marx. Apa resolusi konfliknya? Supaya pertentangan kelas berakhir, supaya struktur sosial tidak terjadi, supaya tidak si kaya semakin kaya, si miskin semakin miskin. Ini apa resolusinya? Ayo, boleh salah, menebak. Ridwan, Pak Jafar, Anissa, Firisa, Ananda, Sinta, Raul. Pria, apa resolusinya? Pak. Apa? Padul? Gerakan revolusi. Sekali lagi, Padul. Gerakan revolusi. Ya, tapi tidak ada kata gerakannya dalam teks dia ya. Ya, Pak. Apa? Revolusi. Sekali lagi, revolusi yang dia bayangkan belum terpraktekkan loh teman-teman. Dasarnya ini. Jadi pandangan dia sebagai seorang humanis yang non
violence, yang tidak kekerasan, itu mendasari ini. So, revolusi yang dia bayangkan itu resolusi non violence. Apa non violence? Revolusi tanpa halo, apa violence? Kekerasan, Pak. Tanpa kekerasan. Jadi peace karena dia seorang humanis. Revolusi yang non violence. Jadi kalau kalian demo revolusi mecah-mecah kaca, itu bukan revolusinya Karl Marx. Itu revolusinya Ambarukmo apa Gowo, apa Sapen, apa Papringan. Nggak paham revolusinya Karl Marx. Non violence karena dia seorang humanis. Seorang humanis loh kawan, bukan seorang radikalis. Bukan seorang ekstremis, bukan. Oke, ini dia. Nah, untuk apa toh? Gimana masih bisa kelihatan ini di bawah? Revolusinya itu diimplementasikan, implemented dalam sistem sosial apa, teman-teman? Bayangan dia, impian dia dalam, masih bisa kelihatan paling bawah? Puji? Sosialism. Masih kelihatan di bawah, teman-teman? Sosialismnya? Masih, Keluar dari screen nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, oke. Tapi di yang hitam ya. Sosialism. Jadi ini revolusi yang didasarkan pada ideologi sebagai seorang humanis dan juga filsafat dialektika material diimplementasikan dalam sistem sosialis. Tetapi juga sosialisme ini ada syaratnya bagi dia. Siapa yang harus menjalankan? Revolusi ini sama sosialisme ini ada juga syaratnya. Tidak semua orang, kata dia, siapa yang harus menjalankannya? Si ini implemented by buruh, by pemilik tenaga, by 10 menit lagi yang free zoom. Implemented by buruh, bukan oleh pemilik modal, bukan oleh majikan tadi, bukan oleh borjuis tadi. So, resolusinya ini menimbulkan persoalan baru kan? Teman-teman, menimbulkan konflik baru. Apa mungkin? Ya kan? Sebuah sistem sosial yang sosialisme ini, revolusi non-violence ini dilaksanakan oleh kaum buruh yang nyata-nyata pada saat itu struktur sosialnya hitam putih, ekstrim, antara the have dengan the have not, bukan bahasa itu ya, antara majikan dengan buruh, antara pemilik modal dengan pemilik tenaga, antara proletariat sama kaum borjuis. Nah, itu dia. Oke, untuk apa? Nah, kedua-duanya untuk to struggle. Untuk melawan, ini ke sini, to struggle capitalism. Nah, ke sini panahnya. To struggle, untuk melawan kapitalisme, dan to struggle ini, pemilik modal ini. Jadi dia punya resolusi itu dengan persoalan baru yang muncul. Yang nanti akan dikritik oleh teori sosialnya, teori konflik sosialnya baik Lewis Kosser maupun Dahrendorf ya, yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ini dia teman-teman ringkasan dari apa yang sudah Anda resume tentang teori konflik sosial menurut Karl Marx dan bagaimana resolusinya. Nah, berarti kita bisa menjawab ya teman-teman, nanti mohon kasih komentar di WAG.
jika sebuah konflik sosial keagamaan terjadi, dianalisis, dilihat dengan teori pertentangan kelasnya Karl Marx ini, so konflik sosial keagamaan itu apa toh sesungguhnya? Apakah betul konflik antar umat beragama karena nilai perbedaan belief and practice ya, kalau kita lihat tadi kemarin di definisi religious conflict. Nah, nanti saya akan cat Anda, mohon untuk memberi komentarnya satu paragraf. Apa tuh hakikat konflik sosial keagamaan jika kita baca, jika kita lihat dengan teori konfliknya Karl Marx. Ini sebagai pertentangan kelas ini. Oke, saya sudah melihat di Ambon ya, teman-teman, sebetulnya mereka sudah pintar ya bertoleransi sejak dulu kala. Tetapi karena satu dua persoalan yang non keagamaan membawa pada sentimen yang paling sensitif dalam hidup kita secara sosial, yaitu sentimen keagamaan dan sentimen etnisitas dan keagamaan. Oke, itu dia penjelasan singkatnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Tidak, Pak. Enggak. Wah, kamu yang enggak. Yang lain? Adakah yang lain? Please. Tidak ada? Tidak, Pak. Nah, kalau sudah paham, mantap. Ini yang kelas D ya, teman-teman ya. Kelas D apa kelas C ini? D, Pak. D ya. Oke. Baik, teman-teman semua. Untuk hari Senin kita ada satu teori lain tentang konflik sosial ini, dan seperti biasa teman-teman berusaha untuk mencari mini riset pustaka dulu sebelum kita diskusi. Sebetulnya harusnya kalau meringkasnya dengan penuh kesadaran, bukan kewajiban, pasti banyak pertanyaan kan kawan-kawan? Ada pertanyaan? Tak ada? Tanya, Pak. Anggita. Berarti konflik itu akan terus tetap ada meskipun dicari resolusinya ya, Pak? Ya, kan sebetulnya ada beberapa teori kan, ada resolusi konflik, ada transformasi konflik, ada peace building, ada peacemaking, ada peacekeeping. Nanti di sewaktu kita akan bicara apa itu resolusi konflik. Oke, nah kalau perspektif sosiologi konflik kan memang kita sebagai homo konfliktus tuh teman-teman, sebagai manusia yang selalu berkonflik secara sosial karena masing-masing melakukan interaction dan association. Kalau teman-teman di kamar sendiri nggak akan konflik toh, tapi ketika berjumpa dengan orang di kelas, di kos, di mana-mana terjadilah association dan interaction sehingga memungkinkan konflik. Nah, itu dia. Tetapi bagaimana konflik itu kita sikapi? Kan ada dua kemarin dalam perspektif sosiologi konflik. Apakah kita mau memanage-nya? To manage atau to escalate kan? Nah, itu pilihannya gitu aja. Nah, yang memanage berbeda hasilnya dengan yang mengeskalasikan konflik sekecil apapun. Yang memanage akan dapat benefit, betul? Akan dapat hasil-hasil positif. Sedangkan yang mengeskalasikan konfliknya dia akan menanggung cost, social cost. Ada menanggung kerugian-kerugian sosial yang kita uraikan kemarin hasil-hasil riset itu ya. Nah, dalam perspektif sosiologi konflik memang kita akan selalu begitu, karena dalam sosiologi konflik kemarin apa hakikat konflik teman-teman semua? An opposition. Nah, ketika sesuatu berkebalikan antara yang diinginkan, diharapkan dengan kenyataan. Konflik itu tentu yang harus kita jaga, keep in your mind please, bahwa konflik itu berbeda dengan violence kan. Konflik itu bisa violence, bisa kekerasan seperti gelut, war, friction, rush, dan juga non-violence. Yang non-violence itu yang yang di-manage. Yang violence itu yang dieskalasikan.
Oke. Itu yang kita Oke, Pak. dalam Makasih. perspektif sosiologi konflik, konflik itu akan selalu terjadi. So, disitulah kita arti pentingnya membicarakan tentang resolusi konflik, manajemen konflik, peace building. Karena secara sosiologis, kita pasti selalu mengalami konflik dengan skala berbeda-beda. Dengan skala berbeda-beda. Justru jangan takut kan? Do not fear, katanya, about conflict, but fear if the conflict escalate. Janganlah takut akan konflik, tetapi hindarilah, waspadalah jika konflik mengeskalasi menjadi kekerasan. Sama teman-teman dengan pasangan itu apa tidak ada konfliknya dengan istri? Anda nanti dengan pasangan, wah tiap hari. Kalau tidak pandai memanajenya, cerai itu seminggu kawin itu. Tapi karena memanajenya, ya bertahan. Nanti saya kirim ya vlog saya tentang Baiti Janati. Rumahku Surgaku nge-vlog saya udah 6 bagian tuh bagaimana memanage konflik supaya tetap rumah itu menjadi surga untuk pasangan bersama. Wah, jadi promosi ini. Oke, gitu ya kawan-kawan. Tinggal 1 menit, ini Zoom-nya free karena tidak bisa diperpanjang, punya saya kemarin ada problem. Minggu depan kalau tidak salah teori konflik tentang Dahrenrop dan Louis Koster ya. Dan itu ada juga kritik terhadap teori konfliknya Karl Marx ini. Dikatakan teori Karl Marx itu hanya ada dalam imajinasi, tidak dalam kenyataan. Tapi kita lihat besok. Clear kawan-kawan semua? Oke, cukup ya. Alhamdulillah, Senin insya Allah kita ketemu. Tunggu chat saya ya di WA. Terima kasih semuanya. Kalau sudah tidak ada lagi, marilah kita tutup perkuliahan kita pada pagi ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan. Tetap jaga kesehatan, cukup istirahat, makanan yang bergizi, kurangi lelean malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri nggih.